Internet merupakan nyawa dari peradaban, di mana informasi bisa cepat kita terima. Yuk, meskipun itu benar atau salah ya. Dari awal calon Nanang MRK hadir selalu bertekad mencoba memberikan ide-ide dan inovasi agar internet dapat didistribusikan dimanapun, sejauh masa lalu atau sedekat kematian. Dari eksperimen antena paling kere-hure, modem-modem outdoor, panci-panci jadi antena, sampai ke internet satelit. Kali ini saya persembahkan salah satu karya terbaik saya. Di video ini kita akan nembak wifi dari satu titik ke titik yang lain. Video ini sangat panjang dan cukup lengkap. Semuanya ada di sini. Unboxing, penjelasan alat, topologi, mapping, menentukan budget, konfigurasi dan eksekusi di lapangan, semuanya ada. Jangan pernah lewatkan satu detik pun, karena siapa tahu itu adalah informasi yang kamu butuhkan. Oh ya, karena sekarang ada wifi standar TikTok yang apa-apa harus resmi, ada PKS-nya, postel, semuanya di sini insya Allah sudah terpenuhi ya Pak ya. Sebelum standar TikTok itu ada juga sudah terpenuhi sebenarnya. Tower sudah kami sesuaikan dengan peraturan daerah Perda setempat sampai aturan nanti diperbarui. ISP yang saya gunakan juga sudah memenuhi standar TikTok. Di studio kami menggunakan ISP dari PT Lintas Data Prima Yogyakarta. Dan di server Wifipedia kami menggunakan ISP dari PT Daniswara Citra Informatika Kudus. Dua ISP tersebut merupakan anggota penyelenggara jasa internet Indonesia yang kami sudah memiliki surat perjanjian kerjasama sebagai resellernya. Alat yang nanti kita gunakan juga sudah terdaftar postel dengan nomor sertifikat 96196 SDPPI tahun 2023 dengan model Air Metro 460G dan 96123 SDPPI 2023 dengan model Air Metro 550GB. Semuanya terdaftar postel ya bapak-bapak TikTok. Jadi jangan ada pertanyaan lagi terkait frekuensi yang dipakai. Nanti teman-teman bisa cari dan bertanya ke balai monitoring setempat. Semua link pembelian alat yang saya pakai di video ini ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa dukung terus Nanang MRK dengan klik like, subscribe, dan beri super thanks, karena dukunganmu adalah penyebab karya-karya seperti ini terus ada. Kalau teman-teman kurang jelas bisa lompat ke segmen-segmen ini ya. Dan selamat menyaksikan. Ada beberapa parameter untuk meningkatkan peluang keberhasilan kita di dalam menembak wifi. Yang pertama, kita harus tahu konsep dan juga SDM yang akan mengeksekusi ini seperti apa. Anda harus tahu konsep alat-alat ini bekerja dan juga konsep mentransmisikan bandwidth internet dari satu titik ke titik yang lain yang berkilo-kilometer jaraknya. Itu kita harus paham betul seperti apa. Nanti akan kita jelaskan lengkap di video ini. Silahkan diperhatikan saja dari awal sampai akhir. Dan juga SDM yang akan mengeksekusi konsep ini. Jadi teman-teman ketika menonton video ini harus tahu betul apakah Anda bisa mengeksekusi konsep ini, ataukah Anda juga harus tahu betul kapan Anda harus berhenti dan menyerahkan ini pada orang yang kompeten dan profesional di bidang ini. Mas Fauzi sedang memantau karena beberapa akses poinnya ada yang tersenggol tadi ketika kita bikin konten. Ini dia dapat komplainan dari kliennya. Katanya banyak yang nge-lag. Ya Allah, ya Allah. Jadi Lek Solikin sedang pointing di atas, sedang mencoba memasang di tower ya. Meskipun nanti akan banyak sekali AI atau artificial intelligence yang akan kita pakai untuk membantu konsep ini agar berjalan, tetapi AI tetaplah AI Pak, buatan manusia. Kedua, kita harus tahu topologinya seperti apa. Nanti juga kita akan menggunakan artificial intelligence yang akan membantu kita dalam mengeksekusi konsep yang akan kita buat nantinya. Karena biasanya kesalahan dasar bagi pemula dan kegagalan itu berasal dari ketika kita tidak bisa memappingkan atau membuat gambar yang akan kita eksekusi seperti apa. Aslinya itu adalah hal yang sulit. Namun sekali lagi nanti kita akan menggunakan artificial intelligence. Yang terakhir, kita harus tahu juga alat yang akan kita pakai dan kita harus paham betul budgeting kita berapa untuk mengeksekusi konsep yang akan kita buat. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa nanti kita akan menggunakan perangkat-perangkat dari Ruiji. Ruiji banyak sekali mendevelop tools-tools yang akan membantu kita untuk mengeksekusi berbagai macam problematika tentang dunia internet dan juga wireless. Salah satunya yang akan kita praktekkan ini, dan semuanya dikompil di dalam satu aplikasi mereka, bisa kita sebut aplikasi, namanya Ruiji Cloud.
Teman-teman tinggal buka Google saja, lalu ketikkan Ruiji Cloud. Pilih Ruiji Cloud dan nanti akan masuk ke dalam halaman homepage-nya. Saya melihat Ruiji mencoba terus berinovasi tentang Ruiji Cloud mereka, supaya agar semuanya bisa tereksekusi dengan smartphone kita, baik itu Android ataupun iOS. Namun, ketika kita menggunakan smartphone, pasti akan ada keterbatasan yang akan kita dapat. Termasuk tools yang akan kita pakai ini. Jadi saya harap tidak akan ada pertanyaan, Mas, apakah itu bisa disetting dengan smartphone? Jawabannya adalah sebenarnya bisa, tetapi tools yang akan kita pakai ini belum bekerja secara optimal di aplikasi smartphone kita. Namun saya berharap Ruiji terus memperbaiki itu supaya semua pekerjaan bisa selesai melalui smartphone kita. Dan di sini saya akan menggunakan laptop untuk kita bisa melihat visualisasi yang besar. Ketika kita sudah berada di halaman Ruiji Cloud, pastikan teman-teman untuk login terlebih dahulu. Dan kalau kita belum punya account Ruiji, kita bisa meng-create dan kemudian melakukan verifikasi di email untuk mendapatkan free lifetime cloud dari Ruiji. Saya akan login dulu. Ini adalah halaman utama dari Ruiji Cloud atau halaman homepage dari Ruiji Cloud. Ada berbagai macam elemen yang bisa kita pakai, bahkan tidak punya perangkat Ruiji pun sebenarnya kita bisa melakukan simulasi di dalam Ruiji Cloud ini. Nah, tetapi kita mau melakukan atau mengeksekusi konsep yang sudah saya paparkan tadi. Jadi ada seorang bernama Jean Paul Sartre yang dia tinggal di Kandang Mas Kudus. Dan kemudian dia punya wifi di rumahnya, akan membawa wifi itu ke rukonya. Dia punya usaha yang itu letaknya di Kudus, juga di Gondang Manis, yang jaraknya 4,9 km. Nah, kita sudah paham betul case-nya seperti apa. Cara mengeksekusinya pertama kali kita bisa menggunakan fitur di Ruiji Cloud yang bernama AI Heatmap. Sebenarnya AI Heatmap ini dia dikembangkan dari sebuah AI milik EKHO, namun dimodifikasi sedemikian rupa oleh Ruiji sehingga kita tidak memerlukan hardware lagi, jadi hanya softwarenya saja. Dan di sini kita juga punya berbagai macam pilihan. Kita bisa klik di bagian AI Heatmap dulu, nanti akan didirect ke halaman yang lain, dan di sini ada tulisan BOM. BOM ini adalah singkatan dari Bill of Materials. Jadi nanti dengan BOM ini, kita akan dapat bisa tahu seperti apa topologi yang mau kita buat, dan juga kita bisa tahu berapa budgeting yang akan kita butuhkan. Saya akan demonstrasikan, kita akan meng-create BOM di sini atau BOM, Bill of Material. Kita namai saja Rumah Sartre. Kita bisa pilih skenario-nya sesuai keinginan kita. Karena ini masuk kategori universal, jadi saya kasih universal saja. Untuk description-nya, teman-teman bisa isi sesuka hati kita semuanya. Kita tinggal klik OK. Kita akan dibawa ke halaman editing dari Bills of Materials-nya. Ada berbagai macam skenario yang bisa kita buat di sini. Dan karena ini skenario yang akan kita buat adalah menembak wifi dari satu titik ke titik yang lain, jadi kita harus ganti skenario-nya menjadi skenario bridge, ya. Di sini masih VLAN. VLAN ini adalah skenario untuk lingkup rumah atau lingkup indoor. Untuk lingkup outdoor kita bisa gunakan wireless bridge di sini. Dan dia akan langsung otomatis dibawa ke peta. Teman-teman bisa lakukan izinkan lokasi jika ingin dia langsung berada di lokasi kita. Dan di sini ada berbagai macam tampilan yang bisa kita pilih. Defaultnya dia akan menggunakan tampilan seperti ini, jadi dia hanya akan muncul gambar putih dan jalan-jalan saja, tetapi kita bisa memodifikasi menjadi citra satelit. Ini yang akan memudahkan kita nantinya biasanya eksekusi di lapangan. Teman-teman tinggal arahkan ke kanan bawah, ada yang namanya satelit. Di sini akan terlihat citra satelitnya seperti apa. Mari kita cari dulu alamat Sartre itu di mana. Sartre itu tinggal di daerah Kandang Mas. Kita bisa lakukan search di kolom search ini. Ketikkan saja Kandang Mas seperti ini, maka akan muncul berbagai macam pilihan di bawahnya. Atau jika Anda kesulitan, nah ini tinggal diarahkan saja teman-teman seperti ini, maka dia akan langsung menitik beratkan di Kandang Mas seperti ini.
Atau jika tidak terbiasa melakukan ini, terbiasa menggunakan Google Maps, teman-teman bisa cari koordinat rumah atau titik yang akan kita pointingkan. Ini kita bisa search saja di Google Maps seperti ini. Cari saja tempat Anda begitu ya. Kandang Mas Kudus. Jadi ini muncul Kandang Mas. Katakanlah rumah Satria ada di sini. Ya, ini rumah ini, teman-teman bisa titik ya di sini. Akan muncul latitude-nya. Nah, latitude ini bisa kita copy dengan cara klik kanan seperti ini. Dia akan langsung otomatis tercopy dan teman-teman tinggal pastekan di Ruiji Cloud-nya. Tinggal copy paste seperti ini, enter. Maka dia akan langsung dibawa ke peta yang sudah kita titik tadi di Google Maps. Nah, ini dia rumahnya. Kita paskan di rumah ini. Anggap saja ini adalah rumahnya Satri. Kita bisa lakukan add site di sini untuk melakukan titik atau kita memberi tanda. Ini adalah lokasi pertamanya. Lokasi keduanya, Ruko Satri, yang letaknya adalah di daerah Gondang Manis. Kita tinggal cari saja di sini. Gondang Manis. Ini dia akan dibawa ke sini. Oke, teman-teman bisa cari jika tahu alamatnya, disusuri apakah itu daerah Gondang Manis atau tidak, atau bisa gunakan Google Earth ya, di titik di Google Earth cari saja Gondang Manis. Oke, atau jika Anda kurang begitu enak, Anda bisa gunakan Street View di Google untuk membantu menentukan titiknya. Misalkan rumah ini kita bisa close dan titik di sini kita salin dan kita pastekan di AI heatmap-nya. Ya, ini dia letaknya di Gondang Manis ya teman-teman. Kita bisa add site untuk melakukan atau menandainya terlebih dahulu. Kita bisa zoom out ya. Untuk cara zoom out-nya di sini karena saya menggunakan Mac, saya menggunakan dua gestur jari seperti ini. Kalau Anda tidak menggunakan Mac, kita bisa lihat di kiri ini ada tools zoom out. Atau kalau misalkan teman-teman gunakan mouse, bisa di scroll up, scroll down. Nah, di sini sudah ada titiknya. Kita bisa lihat, ini adalah titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua. Ini adalah rumah Satri, yang ini adalah rukonya Satri. Berikutnya kita akan menambahkan perangkat yang akan kita pakai. Jika Anda tidak mengetahui merek atau jenis atau series apa saja yang akan kita pakai di Ruiji, Anda tidak usah khawatir karena nanti Ruiji akan membuatkan secara otomatis sesuai kebutuhan Anda. Jadi kita tinggal tambahkan saja jaraknya, kita tinggal ukur saja dari titik A ke titik B. Nanti Ruiji sendiri yang akan menggenerate Anda butuh alat ini jika ingin optimal. Seperti itu ya. Sebelumnya kita escape dulu untuk keluar. Berikutnya kita add bridge. Kita letakkan saja bridge-nya di sini. Kita bisa zoom untuk mengetahui detailnya. Ini dari titik A ya. Kita seret menuju ke titik B. Kita zoom out. Ini dia titik B-nya. Kita bisa zoom in atau perbesar supaya kita bisa menentukan detail di mana kita meletakkan tower atau di mana kita meletakkan perangkat-perangkat Ruiji-nya nanti. Kira-kira kita akan geser ke sini. Kita taruh towernya ada di samping kanan rumahnya atau di samping kanan rukonya Jenderal Satri. Seperti ini. Defaultnya ketika kita add bridge seperti ini, itu dia akan langsung melakukan point to multi point. Jadi dari satu perangkat menuju banyak perangkat. Jadi satu transmitter dan banyak receiver. Dan di sini ketika Anda tidak mau melakukan point to multi point, silahkan klik escape dan sudah, maka dia akan membentuk garis seperti ini, teman-teman. Jadi dari titik A ke titik B dia terbaca 3,8 km ya. Dia akan langsung otomatis ya membuat garis dari titik A atau titik transmitter menuju ke titik CPA-nya. Ya, di sini namanya CPA. Jadi penangkapnya itu namanya CPA, penyebarnya namanya station. Kita bisa klik di sini, teman-teman, untuk mengetahui lebih detail. Klik
Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan akan muncul berbagai macam parameter. Di sini ada Ruiji RG Air Metro 460G. Jadi ketika kita ingin mentransmisikan bandwidth dari rumah Satre menuju ke rukonya Satre, dia membutuhkan Ruiji Air Metro yang kita bisa lihat detailnya di ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Di tinggi 10 meter di atas permukaan laut mungkin ya, bisa jadi. Dan di sini di satu sisi dia membutuhkan Ruiji RG Air Metro juga 460G serinya ini untuk CPE-nya, penangkapnya di ketinggian 60 meter. Nah, ketinggian 60 meter ini adalah ketinggian yang sangat tinggi dan itu tidak mungkin kita memanjat atau mendirikan tower secara sederhana setinggi 60 meter. Kalau misalkan tingginya 60 meter itu sudah sekelas BTS tower. Kita bisa mengcustom ketinggiannya dengan cara mengklik di bagian tinggi ini, teman-teman. Misalkan kita hanya punya pipa yang kalau kita tumpuk-tumpuk itu ketinggiannya kurang lebih 20 meter. Kita bisa klik 20 meter di sini. Nah, nanti dia akan otomatis menggenerate dan di sini muncul semua, Pak. Dari koordinatnya muncul, azimut dan back azimutnya juga muncul. Kemudian topologinya, Fresnel-nya, distance-nya, semuanya muncul di sini. Ini panjangnya 3,3 km. Dia bisa mentransmisikan sampai dengan 426 megabit per second. Ini prediksi dari AI-nya. Dengan ekspektasi sinyal sebesar minus 50 dBm. Ketika Anda sudah puas dengan hasil ini, kita bisa close dan kita bisa export. Dan membentuknya dalam file PDF yang bisa kita print dan kita jadikan patokan nanti ketika di lapangan. Namun di sini karena saya mau custom sendiri, karena saya sudah tahu beberapa jenis Ruiji yang akan kita pakai, jadi kita akan mengcustom perangkat-perangkat atau pirantinya, teman-teman. Jadi tinggal diklik saja di sini untuk kita bisa melakukan custom dan kita bisa arahkan ke tab manual, ya. Di tab manual ini kita bisa melakukan kustomisasi perangkat apa yang akan kita pakai. Di sini diarahkan saja ke bagian atas. Akan ada RG Air Metro dan lain macam sebagainya. Kita bisa melakukan kustomisasi di bagian ini untuk menyesuaikan budgeting yang kita punya, begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya fitur ini masih belum sempurna Pak. Ini masih banyak sekali bug yang harus diperbaiki Ruiji. Salah satunya ini, jadi saya itu mau menggunakan Ruiji Air Metro yang tidak ada di jenis ini, tetapi tidak muncul di sini. Jadi syarat untuk memunculkannya kita harus menambahkan CPE-nya atau dia harus point ke point to multi point ya. Jadi kita bisa tambahkan add CPE dulu di sini. Misalkan kita karang aja ya, karena saya tidak akan pernah benar-benar menggunakan titik yang kedua ini. Ini hanya untuk supaya bugnya hilang aja. Jadi di tab manualnya kita bisa arahkan dan di sini dia memunculkan Ruiji RG Air Metro 550G. Ya, ini yang akan saya pakai Ruiji Air Metro 550G. Kita klik. Ruiji RG Air Metro ini yang versi 550G dia hanya mesinnya saja. Untuk antenanya kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh jarak panjang, kita bisa gunakan antena sektoral yang jangkauan range-nya panjang, atau kita pengen range-nya dia 360 derajat berputar, itu juga kita bisa. Untuk antenanya, konfigurasinya itu bisa diklik di bawah sini. Ini ada RGANT, ini adalah versi antenanya. Jadi ANT 360, maka dia pancaran sinyalnya 360 derajat. Ada Ruiji RG ANT 120, maka pancarannya dia 120 derajat. Atau RG ANT 90, ANT 20S 90, berarti dia pancaran strength sinyalnya directional di 90 derajat. Ini kita pilih karena saya mau pakai Ruiji RG ANT 16S. Jadi saya klik di RG ANT 16S. Nah, ketika kita sudah pilih RG ANT 16S ya, teman-teman, di sini akan muncul area-area mana yang tercover. Jadi kita fokus ke titik yang nomor 1 ini ya. Titik yang nomor 1 ini adalah rukonya Satre. Untuk yang area kedua ini bukan apa-apa.
dia hanya trigger saja untuk memunculkan Ruiji RG Air Metro 550 GB ini. Ya, teman-teman. Jadi di sini areanya, teman-teman bisa lihat bahwa area ruko kita di sini itu tercover dengan baik jika kita menggunakan Ruiji Air Metro 550 GB dengan Ruiji RG Air Metro 460 GB. Jadi untuk stationnya, di base stationnya, di rumahnya, di sumber internetnya, kita akan menggunakan Ruiji RG Air Metro 550 GB dan juga RG ANT 16 S120. Dan di sisi kliennya, di sini kita bisa gunakan Ruiji RG Air Metro 460 G ya, di ketinggian 20 meter. Atau Anda mau set lagi bisa, mau coba-coba di ketinggian 15 meter saja, kita coba, dia masih bisa tercover dengan baik di ketinggian 15 meter ya. Ini masih terjangkau areanya, namun strength sinyalnya menurun. Dia akan jauh lebih baik ketika kita menggunakan ketinggian 20 meter. Nah, jika kita menggunakan ketinggian 20 meter, maka range sinyalnya dia jauh lebih baik. Dan di sini ada berbagai macam parameter yang nanti akan membantu kita. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membacanya. Jadi di sini disimulasikan bandwidth yang bisa ditransmisikan 379 Mbps. Kalau kita punya bandwidth internet 100 Mbps, seharusnya dia tertransmisikan dengan baik dengan perangkat-perangkat yang sudah kita pilih di BOM atau BOM-nya Ruiji. Kita bisa close dulu. Oh ya, kita coba ekspor. Ketika sudah diekspor, maka akan muncul form seperti ini ya. Ini adalah form kebutuhan-kebutuhan kita ya, dan akan muncul juga seperti apa topologinya dibuatkan Ruiji. Dan ini adalah guide untuk kita nanti memasang antenanya. Cocoknya kita tilting seberapa, ini di tilt di 0,77, dan juga ini di up tiltnya atau menghadap ke atasnya itu di 1,4 ya, untuk yang Ruiji RG Air Metro yang side 1. Ini yang kita butuhkan. Yang bawah, yang CPE, ini enggak kita butuhkan ya. Ini hanya untuk men-trigger saja tadi. Yang kita butuhkan cuma 2 ini. Nanti akan juga kita praktekkan. Ini 231 untuk azimut dan back azimutnya juga sudah ada. Semuanya secara otomatis dibuat oleh Ruiji. Jadi Anda tidak usah khawatir. Dan tidak sampai di situ saja, karena kita juga bisa mengcustom harganya. Jadi kita bisa melakukan editing di sini. Misalkan di sini harganya untuk RG ANT ini katakanlah 1.500.000. Dan untuk wireless bridge-nya yang RG Air Metro 550 GB ini harganya berapa? Teman-teman bisa juga custom di sini. Misalkan harganya 2 juta. Ini saya nggak tahu persis harganya berapa. Di sini saya kalkulasikan aja. Kemudian di sini harganya katakanlah 1 juta. Maka budgeting yang akan kita butuhkan adalah 3.700.000. Di sini sudah. Di sini juga kalau misalkan kita mau menambahkan pajak dan lain macam sebagainya juga bisa. Kita tinggal ekspor saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk kebutuhannya. Dan di sini sudah disertakan jelas wireless bridge CPE, spesifikasi unitnya kita butuh berapa, harganya, budgetingnya kita juga butuh berapa. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, kita bisa custom juga di bagian bawah, di bagian company info ya. Di company info kita bisa edit. Misalkan saya tambahkan logo company saya seperti ini, katakanlah Nanang MRK. Contohnya kontak personnya adalah 08. Ini ngasal, jangan pernah ditelepon. Kita oke aja. Dan di sini teman-teman bisa lihat sudah selesai project kita. Maka kita bisa ekspor dalam 3 format yang disediakan Ruiji. Yang pertama di format Excel dalam bentuk tabel, atau kita bisa format dalam bentuk PDF, atau juga dalam bentuk dokumen di Word. Saya lebih suka di PDF karena bisa dibuka di semua perangkat, di handphone bisa, mau kita print juga bisa, mau kita buka di laptop juga enak. Jadi saya akan klik di bagian PDF dan kita akan save locally. Dia akan mengekspor, mendownload, dan filenya akan berbentuk PDF. Kita tunggu saja. Ini sudah selesai, jadi dia akan terbentuk dalam format PDF.
kita bisa buka, dokumennya akan seperti ini. Projectnya namanya Rumah Satre, company name-nya namanya Nanang MRK, kontak person saya sebagai berikut. Highlight-nya apa yang akan bisa dilakukan perangkat-perangkat ini. Terus kemudian perangkat yang kita butuhkan apa saja. Kemudian topologi sederhananya seperti apa, topologi view-nya, placement-nya seperti apa, topologi heat map-nya seperti apa. Kemudian ini adalah guide untuk installation-nya. Jadi sudah jadi secara rapih di Ruiji Cloud. File ini bisa kita simpan dan kita pindahkan ke HP atau bisa kita print. Berikutnya kita akan coba lihat perangkat-perangkat yang sudah kita pilih ini seperti apa. Kita akan beli dan kita akan coba unboxing. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya seperti apa. Di video ini saya akan memakai perangkat-perangkat bridge dari Ruiji. Tentu sangat beralasan. Selain harga yang terjangkau, kemudian instalasi adalah pertimbangannya. Untuk perangkat bridge dengan daya jelajah yang jauh, kita bisa menggunakan Ruiji Air Metro Series dan ada beberapa tipe sebenarnya ya. Cuman di sini kita dikasih sama Ruiji-nya itu untuk keperluan point to multi point. Ada Air Metro 550 GB. Ini akan kita pakai sebagai base station. B itu base station artinya ya, atau transmitter atau penyebar wifi-nya. Kalau kita unboxing, dalamnya kita akan dapat Ruiji Air Metro 550 GB-nya dan juga PoE splitternya. Tidak ada pack yang lain yang kita dapatkan. Bentuknya seperti ini ya Pak ya. Jadi si 550 GB ini cuman mesin saja. Dia harus dikolaborasikan dengan antena yang kita bisa pilih sendiri. Jadi lebih fleksibel, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan di sini Ruiji ngasihnya antena sektoral yang daya jelajahnya nggak terlalu jauh sebenarnya. Dia adalah RGANT 16S120. Di dalam paket pembeliannya si RGANT ini kita dapat antenanya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada holder, skrup-skrup dan kabel SMA. Kita langsung rakit aja. Kita pasang holdernya. Lalu baut pengencangnya. Kemudian bracket untuk tiangnya ya Pak ya. Lalu kita di sini bisa meletakkan base stationnya di belakang sini. Dan kemudian kita pasang konektor RP SMA-nya. Lalu pasangkan penutup supaya lebih tahan dari hujan. Enggak dipasang juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman ini lebih tahan dari hujan gitu. Lalu di sisi receivernya atau penangkapnya kita pakai Ruiji RG Air Metro 460G. Daya jelajahnya bisa sampai 15 km ini. Paket pembeliannya juga lengkap nanti. Langsung kita rakit aja biar gak bingung. Pertama kita di reflektornya ya. Akan ada 2 reflektor ini yang harus kita sambungkan. Ini gampang ya Pak ya. Lebih gampang dari meninggalkan sholat. Tinggal masukkan aja ke lubang-lubang ini. Nanti dia akan terkunci. Setelah itu skrup juga sudah disertakan. Jadi tinggal pasang saja. Next, pasang bagian belakangnya, kita tinggal pasang, terus skrup aja Pak. Berikutnya kita masukkan mesinnya yang bentuknya seperti pentung ini. Ini tinggal dimasukkan lalu putar Pak. Next, untuk holder bagian belakang, untuk tilt up dan tilt down-nya ini. Lalu penutup RJ45-nya kita pasang juga. Dan kita pasang mount holdernya untuk pen ke kanan dan juga pen ke kiri. Jadi nanti nggak ribet untuk pointingnya. Lalu kita pasang penguncinya. Jadinya seperti ini Wak. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita akan memasuki segmen pemahaman alat ya, pemahaman gear dan konfigurasi dan topologi juga mungkin. Di samping kanan dan kiri saya ini sudah ada perangkat bridge dari Ruiji. Perangkat-perangkat bridge dari Ruiji ini sebenarnya sangat berbeda sekali, terutama teman-teman yang terbiasa menggunakan access point outdoor. Jujur saya ketika mendapatkan perangkat-perangkat bridge dari Ruiji itu agak-agak bingung Pak. Kok nggak mau connect-connect gitu kan? Karena saya terbiasa dengan light beam M5, terus kemudian power beam, TP-Link CPE 220. Pokoknya access point outdoor lah. Nah, di kanan dan kiri saya ini bentuknya memang menyerupai access point outdoor, tetapi dia bukan access point, Pak. Dia adalah perangkat bridge. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya di mana. Perangkat-perangkat bridge dari Ruiji, bagaimana cara dia bekerja, dan nanti kita akan sampai ke
konfigurasi dari perangkat-perangkat bridge ini, khususnya di Ruiji Air Metro ini. Saya akan jelaskan bagaimana access point outdoor itu bekerja. Perangkat bridge bentuknya memang sama persis dengan access point outdoor, terutama yang perangkat-perangkat bridge dari Ruiji, Pak ya. Dan ini saya contohkan cara kerja access point itu seperti apa. Nah, di sini anggap saja ini. Ini adalah access point gitu. Karena di sini saya nggak punya modul untuk access point, jadi saya gunakan perangkat Ruiji. Tapi ini bridge ya, Pak ya. Anggap aja ini access point outdoor, TP-Link CPE220, light beam, power beam. Cara kerjanya seperti ini. Jadi misalkan saya punya sebuah ISP di sini, sumber internet atau ISP. Si ISP atau sumber internet ini dia mengeluarkan IP address 192.168.1.1. Katakanlah seperti ini. Ketika saya mau mentransmisikan WiFi jarak jauh, entah berapa kilometer gitu ya, sesuai spek yang kita inginkan, biasanya kita akan pakai yang namanya access point outdoor. Lah, cara kerja access point outdoor itu biasanya kita dari ISP, kita tancapkan kabel LAN, masuk ke access point outdoor. Jret. Nah, si access point outdoor ini nanti dia akan diberikan IP address oleh ISP atau sumber internet kita. Karena ini 1.1, access point tentu akan dapat di segmen yang sama. Untuk teman-teman yang nggak ngerti segmen IP address, bagaimana konsepnya, teman-teman bisa tonton video tentang IP address yang ini. Ya, silakan nanti ditonton videonya. Jadi nanti dia akan mendapatkan satu segmen IP address 192.168.1. Sekian lah, mungkin 2, mungkin ya, bisa jadi 2. Yang penting dia itu satu segmen IP address. Itu pasti. Karena access point konsep kerjanya seperti itu. Nah, access point ini nanti dia akan keluarkan WiFi. Dan WiFi-nya, kalau misalkan kita punya HP gitu ya. HP ini, kalau WiFi-nya saya nyalakan, jika frekuensinya ini sama, misalkan ini 2,4 ya. 2,4 atau 5 GHz. Jika HP saya support dan menangkap WiFi dari access point-nya, HP ku langsung terkonek internet dan dapat IP address dari ISP-nya. Jadi nanti HP kita akan dapat IP address sama persis seperti ISP di segmen ISP, yaitu 192.168.1. Sekian-sekian lah. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Pokoknya satu segmen IP address. Jadi access point itu dia hanya memancarkan atau memperluas jangkauan WiFi dari router ISP-nya. Nanti kalau misalkan kita mau tembak jarak jauh, mungkin 2 km, 5 km atau sebagainya, titik jauhnya itu kita akan tangkap lagi WiFi-nya. Jadi yang kita tangkap adalah WiFi yang sudah mengalirkan internet. Kalau misalkan ada perangkat yang tersambung ke WiFi dari access point-nya, dia akan langsung diberikan internet oleh ISP kita. Itu cara kerja access point. Nah, ini nanti access point yang nembak WiFi-nya, ini dia akan nembak WiFi yang sudah ada internetnya. Ini sudah ada internetnya. Kalau misalkan access point yang dari jarak jauh itu support WISP, berarti dia bisa dipancarkan lagi dan langsung bisa tertangkap oleh HP ini. Dan dia akan langsung dapat IP address sama persis satu segmen dengan IP address yang ada di ISP kita, yaitu 192.168.1. Sekian. Mungkin 4, mungkin 5, pokoknya satu segmen IP address ya. Itu konsep kerja access point seperti itu. Jadi dia hanya memperluas jangkauan range WiFi-nya. Kalau misalkan kita mau mentransmisikan dari titik A ke titik B, WiFi yang keluar ini sudah ada internetnya. Itu access point. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bridge. Sekarang kita akan coba masuk ke perangkat bridge ya. Jadi perangkat bridge ini berbeda dengan access point yang tadi. Kalau perangkat bridge ini kita langsung ke case-nya saja supaya teman-teman nggak bingung. Katakanlah begini, Satre punya rumah. Satre itu berlangganan internet di MRKNet, katakanlah dia berlangganan internet 1 bulan 100.000. 100.000 biar Gus Budi marah. 100.000. Internet 100.000 di sini. MRKNet, saya kasih router, kemudian IP address-nya adalah 192.168.1.1. Ini adalah IP address router ISP-nya. Dia berlangganan internet, otomatis kita akan dikasih router. Entah itu provider apapun, pasti dia akan dikasih router. Dan routernya, IP address-nya adalah ini. Di jarak 5 km nan jauh di sana, Satre itu punya sebuah ruko. Pertanyaannya, bagaimana cara membawa internet yang ada di rumahnya Satre ke rukonya tanpa dia harus berlangganan MRKNet di sini? Jadi satu WiFi untuk 2 tempat yang berbeda yang jaraknya 5 km. Jadi jaraknya sangat jauh sekali. Opsinya ada 2. Ada teman-teman bisa menggunakan perangkat access point seperti tadi. Yang kedua kita bisa menggunakan perangkat-perangkat bridge khususnya dari
Ruiji yang akan kita coba praktekkan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan perangkat-perangkat bridge dari Ruiji, berarti nanti di sini case-nya sesuai kasus kita yang sudah ditopologikan, kita akan pakai Ruiji RG Air Metro 550G. Ini dia adalah base station-nya atau otaknya. Base station ini dia tidak bisa mentransmisikan Wi-Fi sampai 5 km, tetapi dia bisa dikasih antena dengan DBM yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Ruiji. Nanti silahkan dipilih, rate-nya ada banyak, salah satunya adalah RGANT, tipenya RGANT 16S 120. Ini kita tancapkan ke RGANT 16S seperti ini. RGANT 16S ini nanti dia bisa mentransmisikan sinyal. Oke. Sekarang kasusnya bagaimana perbedaannya dengan access point perangkat bridge itu begini. Nanti instalasinya dari router ISP kita kasih LAN ke perangkat bridge-nya, ke Ruiji Air Metro, ke base station-nya. Dan base station ini nanti bisa kita kasih antena yang dia range-nya bisa sejauh 5 km dengan titik buka atau Fresnel yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk RGANT 16S ini dia bisa 120 derajat. Begitu ya. Nah, nanti dia akan dapat IP address dari ISP. Dia akan dapat IP address satu segmen dengan ISP, yaitu 192.168.1 segmen 1.1. Berarti dia mungkin 1.2 atau 1.345 terserah. Nah, perbedaannya di mana sekarang dengan access point? Perbedaannya di sini. Perangkat bridge, dia akan memunculkan wireless atau dia akan memunculkan Wi-Fi. Dan Wi-Fi ini ketika dipancarkan, ketika kita tangkap dengan smartphone kita atau device-device kita, itu tidak akan memberikan IP address dari ISP, Pak. Itulah perbedaan perangkat bridge. Tetapi bridge ini punya IP address sendiri. Mungkin kalau di Ruiji itu 192.168.110.1. Jadi nanti bridge itu dia punya IP address sendiri yang fungsinya hanya untuk sebagai konfigurasi saja atau hanya untuk meremote access point-nya. Karena si Ruiji RG Air Metro ini mencoba untuk semuanya itu selesai dengan smartphone. Dia mempermudah konfigurasinya agar dia tidak menggunakan IP statis gitulah. Kalau access point kan kalau kita konfigurasi dia pakai IP statis. Nah, kalau seperti ini, dia nanti akan memunculkan IP address sendiri, yang IP address ini nanti akan didistribusikan ke smartphone kita. Jadi smartphone kita atau perangkat-perangkat kita itu akan dapat IP address yang tidak satu segmen dengan ISP. 168.110. 110 titik berapa? Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Jadi dia tidak dapat IP address dari ISP, tapi dapat IP address dari bridge-nya. Karena dia tidak dapat IP address dari ISP, tentu saja Wi-Fi yang akan dipancarkan oleh perangkat bridge itu tidak akan mengalirkan internet. Dia hanya bisa digunakan untuk konfigurasi saja. Jadi Wi-Fi yang akan muncul dari perangkat bridge itu tidak mengalirkan internet sama sekali. Dia hanya digunakan untuk melakukan konfigurasi saja. Lalu bagaimana kalau misalkan jaraknya 5 km, Pak? Kita harus tangkap dengan perangkat bridge yang lain. Jadi perangkat bridge harus ditangkap dengan perangkat bridge yang lain. Makanya di sini saya menggunakan Ruiji RG Air Metro 460G untuk yang ada di rukonya Satre. Ini juga kita pasang di outdoor. Nantinya kalau kita nyalakan si Ruiji RG Air Metro 460G-nya, kita akan dapat IP address dari ISP-nya, Pak. Ya, jadi nanti dia mengeluarkan satu frekuensi sendiri atau mungkin sinyal strength sendiri. Aku nggak paham, tidak terlalu paham proses komunikasinya. Tapi yang jelas dia hanya bisa dibaca oleh perangkat bridge yang lain. Dan perangkat bridge itu nanti akan dapat IP address dari ISP-nya, yaitu segmen 1. Berarti mungkin dia dapat IP address 192.168.1 sekian lah. Mungkin 3, mungkin 4. Dan sama seperti bridge yang sebelumnya, di Ruiji RG Air Metro 460G ini, dia akan mengeluarkan Wi-Fi, Pak. Sama persis. Yang kalau kita tangkap Wi-Fi-nya dengan ponsel, kalau misal kita tangkap dengan ponsel atau HP kita atau laptop atau apapun, Wi-Fi-nya tidak akan mengalirkan internet. Wi-Fi ini berdiri sendiri yang fungsinya hanya untuk konfigurasi saja. IP address-nya pun sama seperti perangkat-perangkat Air Metro yang lain. Mungkin 192.168.110.1. Berarti di sini mungkin kalau kita tangkap Wi-Fi-nya 192.168.1
.110 titik mungkin 2. Mungkin. Nanti kita langsung eksekusi seperti apa, dan nanti kita juga langsung eksekusi di lapangan seperti apa, ya. Jadi nanti kita akan belajar topologinya dulu, setting-settingnya dulu di sini, di studio. Baru nanti kita akan bawa ini semuanya, kita eksekusi ke jarak yang sebenarnya. Apakah dia berjalan dengan baik gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara mengalirkan internet di ruko Satre, begitu kan? Nah, si Air Metro ini nanti mengaktifkannya pakai LAN, PoE. Jadi kabel LAN-nya nanti dialirkan ke rukonya Satre. Kabel LAN ini hanya bisa ditangkap dengan perangkat-perangkat yang punya port RJ45, mungkin laptop, komputer, dan yang lain-lain ya. Hanya bisa ditangkap oleh perangkat itu. Bagaimana kalau misalkan kita HP, ponsel, smartphone, kan nggak ada ininya. Nggak ada apa namanya, port RJ45-nya. Itu kita harus punya yang namanya router tambahan. Sorry ya, ini ada TP-Link. Karena nggak ada modul Ruiji yang lain. Router inilah yang akan bertugas untuk menyebarkan WiFi di routernya Satre untuk bisa ditransmisikan ke ponsel-ponsel kita. Begitu Pak konsepnya. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya, tapi nanti kita akan praktekkan, saya jamin nggak bingung, karena ini sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Dan ini nanti tergantung mode yang kita pakai. Kalau misalkan di sini kita pakai mode access point, berarti nanti kita akan dapat IP address dari ISP-nya. Kalau misalkan di sini kita pakai mode router, berarti nanti dia akan berdiri sendiri, tidak satu segmen dengan IP-nya. Jadi bridge ini, dia benar-benar mirip sekali seperti kabel. Kalau access point kan dia memperluas, kalau si bridge ini dia berusaha hanya untuk sebagai jalan tok, jalan internet aja. Dan perangkat-perangkat bridge menurut saya, ini sepengalamanku, apa keunggulan perangkat-perangkat bridge? Karena si Ruiji mendevelop ini pertama kali itu untuk CCTV, kemudian NVR, dan lain macam sebagainya. Jadi dia jauh lebih stabil Pak. Karena kalau misalkan NVR, CCTV kan kita dituntut untuk bisa memberikan gambar atau video H264, H265 ekstensinya secara real time. Apalagi bandwidth internet gitu kan. Nah, si bridge ini dia jauh lebih stabil. Ini subjektif tapi. Dan kemudian setelah itu dia jauh lebih secure. Karena apa? Karena dia memancarkan WiFi. Cuman kalau misalkan kita connect ke Wi-Fi-nya, berhasil dijebol gitu ya Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya tidak mengalirkan internet. Dia hanya bisa melakukan konfigurasi saja. Terus kemudian selain itu, yang ketiga, dia jauh lebih mudah konfigurasinya. Bahkan tidak menggunakan laptop atau menggunakan komputer, dia tetap bisa kita konfigurasi. Sangat mudah hanya menggunakan smartphone. Bahkan mengkonfigurasi pakai laptop jauh lebih susah daripada mengkonfigurasi menggunakan smartphone. Jadi itu keunggulan perangkat-perangkat bridge terutama dari Ruiji. Langsung saja kita akan coba praktekkan bagaimana cara konfigurasi dari satu titik ke titik yang lain. Gas kan? Ya, oke, sekarang kita mau instalasi Ruiji Air Metro 550 GB-nya dulu. Jadi kita mau instalasi base station-nya dulu atau transmitternya. Base station itu kalau di Ruiji itu apa ya? Yang menyebarkannya lah ya. Base station-nya. Jadi teman-teman, di sini kita simulasikan ya. Ini rumahnya Satre sebelah sini. Ini ada satu meja. Jadi ini ada router ISP-nya. Ini dia langganan MRKNet. Ini nanti mau di bawah 5 km dari sini ya Pak ya. Nah, untuk instalasi Ruiji Air Metro-nya gampang sekali teman-teman. Jadi kita harus siapkan kabel LAN panjang atau kabel UTP yang panjang. Ini nanti kita taruh tower di luar begitu ceritanya. Nah, kita taruh aja ini di bagian LAN atau PoE. Jadi nanti kita power dari sana. Seperti ini. Oke. Setelah sudah kita tutup. Oke, setelah sudah ditutup baru kita taruh di tower ya Pak ya. Atau mau taruh di bawah dulu juga tidak masalah sebenarnya. Nah, ini kebetulan supaya nggak terlalu sulit memegangnya. Jadi kita taruh sini. Disesuaikan dulu untuk pennya, mau pen ke mana dulu begitu ya. Ini untuk tiltnya, nanti bisa dikencengin, bisa dikurangi ya di sebelah sini. Ini Ruiji Air Metro 550 GB dan juga Ruiji RG ANT 16S120 ya. Ini kita hadapkan ke sana dulu. Nah, untuk ujung kabel UTP-nya, teman-teman, kabel UTP yang dari Ruiji Air Metro-nya, di sini kita tancapkan ke PoE splitternya. Jadi ini dalam paket pembeliannya. Ini kita tancapkan ke PoE splitternya di bagian PoE atau Power over Ethernet. Jadi kita mau mempower Ruiji-nya dari LAN-nya. Sudah? Kemudian di router ISP-nya, ini sudah ada router ISP. Kita siapkan kabel LAN lagi untuk kita tancapkan ke port Ethernet LAN dari router ISP-nya ya, teman-teman. Ini kita tancapkan ke PoE splitter yang bagian LAN. Kita tancapkan. Oke, sudah. Kalau sudah tertancap seperti ini, teman-teman,
kita tinggal tancapkan ke salah satu port LAN-nya. Ini saya taruh di port LAN 1 ya. Kemudian tinggal colokkan aja POE splitternya. Ini tak colok dulu. Kalau nyala dia LED-nya warna putih menyala ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nanti air metronya booting seperti ini. LED hijau nanti menyala sebentar. Nah, ini dia kedip-kedip dulu. Mungkin sekitar 50 detik lah, 50 sampai 1 menit. Pastikan dulu internet yang keluar dari port router ISP-nya ini nyala. Kadang-kadang banyak basic banget, ini nggak nyala. Internetnya nggak keluar dari sini. Nah, ini kebetulan nyala. LED-nya juga sudah nyala. Sudah saya pastikan di sini ada internet yang mengalir. Jadi internet mengalir melalui POE splitter masuk ke Ruiji RG Air Metro 550 GB-nya. Kita hadapkan dulu ke sana. Nah, untuk konfigurasinya mudah. Mau dikonfigurasi satu dulu bisa, dikonfigurasi langsung dua-duanya dengan Ruiji Air Metro 460G langsung juga bisa. Nah, ini saya mau contohkan satu dulu lah ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi dulu yang satu Ruiji Air Metro 550 GB-nya atau base station-nya dulu. Nah, cara mengkonfigurasinya mudah sekali teman-teman. Pastikan teman-teman sudah download dulu aplikasi Ruiji RII-nya ya. Ini di-download dulu. Kalau misalkan belum terdownload, pastikan di-download lalu dibuka dan silakan login ya. Pastikan dengan akun Ruiji Cloud yang sudah diverifikasi emailnya. Jadi nanti ketika Anda mendaftar akan dilakukan verifikasi email ya. Dan ini sudah saya loginkan. Nah, teman-teman, cara mengkoneksikannya gimana ke Ruiji Cloud ini? Gampang sekali, Pak. Kita tinggal add a project, bahkan ini dengan mode pesawat pun bisa ini. Nah, ini saya pakai data seluler. Saya akan lakukan add project di sini. Nanti akan ada dua pilihan. Ada yes connect to wifi atau scan enter SN. Jadi teman-teman bisa connect-kan Ruiji Air Metro-nya ke Ruiji Cloud-nya itu dari SN, serial number yang ada di belakang seperti Ruiji biasa. Atau bisa connect to wifi. Nah, paling mudah kalau perangkat bridge itu sebenarnya kita pilih connect to wifi. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan, ada wireless, bridge, dan juga home router. Karena di sini adalah perangkat bridge, jadi kita pilih yang bridge. Klik. Di sini sudah ada, kita tinggal start. Nah, di sini kita disuruh untuk terkoneksi dengan SSID dari Ruiji base station-nya. Jadi kita tinggal connect saja, kita nyalakan wifi, nanti dia akan muncul wifi Ruiji-nya. Nah, ini Ruiji B58CA. Jaringan ini tidak memiliki akses internet, tetap hubungkan, pilih ya. Nah, di sini sesuai yang saya bilang tadi, bahwa dia mengeluarkan WiFi, tapi dia tidak ada koneksi internetnya. Di sini, kita bisa lakukan konfigurasi di Ruiji Cloud. Kembali lagi, nanti dia akan langsung generate topologi secara otomatis ya. Ini sedang detecting, please wait. Nah, di sini akan muncul Air Metro 550 GB dengan SN sebagai berikut. Kita bisa start pairing, kalau misalkan kita mau nyalakan si ini langsung juga bisa. Ini saya akan create project dulu, jadi kita satu-satu ini. Kita kasih nama projectnya misalkan Air Metro. Kemudian passwordnya Air Metro 123, beginilah ya. Kita create, oke. Dia sedang melakukan add, kita tunggu dulu. Nah, dia sudah terkoneksi ke Ruiji Cloud. Tandanya kalau dia terkoneksi dengan internet, itu ada icon dunia itu, ada checklist. Itu artinya dia terkoneksi dengan internet sudah. Meskipun HP kita tidak terkoneksi dengan internet ya Pak ya. Karena memang bridge itu Wi-Fi-nya hanya untuk melakukan konfigurasi saja, bukan untuk mendapatkan internet. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam konfigurasi dasar sebenarnya. Untuk membedakan ini saya ganti nama Wi-Fi-nya ya. Ini kan Ruiji B58CA. Kita ganti namanya menjadi misalkan Air Metro 550G. Tanpa password kita save aja, oke. Configuration success. Nah, ini dia kita akan langsung otomatis logout dari Wi-Fi-nya. Kita tinggal pairingkan lagi. Nanti akan muncul Wi-Fi baru namanya Air Metro 550 GB. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini dia bisa langsung terkoneksi dengan cloud. Kalau misalkan si Ruiji base station-nya dia terkoneksi dengan internet, tanpa Wi-Fi pun saya bisa lakukan konfigurasi. Lihat, jadi tanpa Wi-Fi pun saya bisa melakukan konfigurasi, Pak. Mau kita setting-setting di sini juga bisa. Ini saya pakai menggunakan data ya. Jadi dia terbaca ada satu perangkat bridge. Di sini dia adalah Air Metro 550 GB. Nah, aslinya sudah ya. Konfigurasinya cuma itu tok ya, Pak ya. Ini sekarang saya mau nyalakan dulu yang Ruiji Air Metro 460G-nya. Yang ini saya nyalakan dulu supaya nanti bisa terpairing. Jadi ini sudah konfigurasinya cuma itu tok. Bahkan nggak usah dikonfigurasi, connect sendiri aslinya perangkat Ruiji ini tuh. Saya akan coba nyalakan di yang sebelah sini. Jadi ini yang di rukonya Satria ya Pak ya. Untuk Ruiji RG Air Metro 460G, jadi dia itu gampang sekali sebenarnya. Ini, waduh, ini aku pakai tripod ya. Di bawah ini ada port LAN atau kabel UTP. Nah ini sudah tertancap. Aslinya itu ada penutupnya Pak.
Ini jangan lupa dipasang. Cuman di sini kan apa namanya, kabelannya harus masuk dulu baru dikerimping gitu kan. Nah ini saya sudah terlanjur terkerimping kabelannya. Jadi ini saya taruh dulu. Nanti kita waktu eksekusi di lapangannya baru pakai itu. Kabelan yang panjang ini dari Air Metro 460G-nya itu kita tancapkan ke POW splitternya. Oke ya. Setelah itu kita tancapkan ke listrik. LED-nya nyala, bernyala kedip hijau begitu. Nah sekarang kita tinggal pairingkan antara yang kanan dan juga yang kiri. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi untuk mereka bisa terkoneksi ya. Jadi di sini cara konfigurasinya gimana? Kita tinggal buka Ruiji Cloud-nya. Bisa lewat online, bisa Anda tersambung ke Air Metro ini atau Air Metro ini sama aja. Ya. Di sini saya contohkan, misalkan saya tersambung ke base station-nya. Saya akan coba sambungkan dulu ke base station-nya ya Pak ya. Ini cara paling mudah ini. Nah ini akan muncul WiFi namanya Air Metro 550 GB ini ya. Tak konekkan dulu. Namanya Nanang MRK password ya. Ini muncul lagi Ruiji B2E4F. Itu adalah SSID yang dipancarkan si 460G-nya. Terus saya akan coba masuk ke Ruiji RII lagi. Di sini kita coba klik. Oke. Di sini sudah ada project Air Metro kita, Pak. Kita tinggal klik. Nah, di sini kan ada Air Metro 460 GB-nya. Kita tinggal klik ya, Pak ya. Oke, nah ini loading. Nanti akan ada seperti ini, Unmanaged Wireless Bridge Group 01. Ada Air Metro B, SN-nya sebagai berikut. Nah, kita tinggal tambahkan. Tambah, kita tinggal klik Discover New CPA. Jadi nanti dia akan melakukan scanning bridge yang ada di area transmisinya. Kita Discover New CPA. Nah, di sini dia menemukan Air Metro 460G, yaitu ini. 460G, kita klik, kita start pairing. Kita tinggal tunggu proses pairingnya. Selama proses pairing ini, nanti dia akan berkedip di belakang ini. Dia akan kedip tek gitu. Dan ini dia juga akan berkedip. Kita tinggal tunggu proses pairingnya kurang lebih 2-3 menit. Oke teman-teman, dan ini sudah kurang dari 3 menit, bahkan kurang dari 2 menit. Dia langsung bridging success. Nah ini tulisannya Air Metro 550 GB lewat channel 36 Air Metro 460G, dia sudah terpairing. Semudah itu. Kita tinggal back. Nah, di sini kita coba refresh lagi. Nah, di projectnya nanti dia akan bertambah seperti ini, dan statusnya dua-duanya sudah terkoneksi dengan internet, Pak. Yang menarik dari Ruiji, teman-teman bisa lihat, ini saya masih tersambung ke Air Metro 550 GB-nya, dan di sini nggak ada koneksi internet, ya. Ini statusnya sudah ada 2 perangkat terkoneksi, dan yang nyala online 2 juga. Yang unik, dia punya software untuk membantu kita pointing. Kita tinggal scroll ke atas seperti ini. Nah, kita bisa melakukan yang namanya antena alignment. Di sini kalau kita tersambung lewat Wi-Fi-nya, kita tinggal OK. Nanti dia akan muncul status seperti ini. Nah, ini dia memberikan aba-aba kepada kita untuk melakukan pointing, Pak. Dan ini real time. Menariknya ini real time. Jadi kalau misalkan tak geser gini, teman-teman bisa lihat. Nanti dia akan berubah statusnya. Coba tak aduk ke kono ya. Teman-teman bisa lihat, ini jadi minus 37 dB. Nanti sembari dengan modulnya kita azimut, back azimut, dan macam sebagainya kita otak-atik. Itu sebagai panduan. Nah, kita bisa dibantu juga fitur antena alignment ini. Kita tinggal geser tuh. Nah, dia kan semakin mengecil. Kita tinggal geser. Ini dia V dan H-nya disuruh kalau bisa lebih sekitar 5 dBm. Nah, ini dia di minus 1 dBm karena dekat tepol ya. Ini supaya blockingnya kelihatan. Nah, ini nanti kita bisa dibantu ini untuk melakukan pointing ya, Pak ya. Terus ada berbagai macam fitur lain sih sebenarnya yang banyak. Ada bridging pairing. Nah, ini seperti ini. Kalau kita klik, nanti dia muncul statusnya tuh. Klik. Nah, dia muncul negotiation speed-nya bisa sampai 360 Mbps. Jadi kalau misalkan kita punya bandwidth di sini 360 Mbps atau 300 Mbps, 100 Mbps, artinya dia bisa lewat ya di jangkauannya. Kalau misalkan kita punya bandwidth segitu. Kemudian RSSI-nya, sinyalnya di sini semuanya bisa terbaca. Channel yang dia baca juga ada semuanya uplink, downlinknya yang berjalan secara real time. Dan ini bisa terkoneksi langsung lewat cloud. Yang penting ada internetnya di sini. Yang penting di sini muncul internetnya.
Nah, di sini kita juga bisa melakukan banyak sih sebenarnya improvement dari Ruiji ini. Di sini kita bisa setting radio country region code-nya. Jadi kalau misalkan kita tinggal di Indonesia, kita tinggal setting aja ke Indonesia supaya nanti sesuai dengan channel yang berlaku atau boleh dipergunakan di Indonesia. Nah, ini Indonesia, oke. Dan ini semuanya terupdate lewat cloud ya. Jadi misalkan ada region di Indonesia, channel atau strength ini tidak boleh dipakai, itu langsung otomatis Pak, karena dia lewat cloud. Kita save dan dia restart Pak. Dia restart dulu, baru nanti dia akan masuk ke frekuensi tersebut. Oke, sekarang kita coba cek apakah internet benar-benar mengalir ke 460G. Oke, di sini saya sudah tersambung ke Air Metronya ya Pak ya. Kita coba lihat di gear. Di sini dia mendapatkan IP address 192.168.120.231. Artinya segmen 120 ya. Padahal dari ISP ku dari sana itu dia IP-nya 192.168.1.1. Ini tak sambungkan dulu ke WiFi ISP-nya, rumah Satre namanya. Ini terhubung dia 168.1.1. Sekaligus kita speed test ya, coba ya. Speed test. Di sini saya ada server juga PT Lintas Data Prima Jepara. Kita coba speed test. Dia dapat koneksi speed test berapa? Ini pingnya 11 millisecond dan dapat bandwidth 50 Mbps. Karena memang saya limitasi ya Pak ya. Nanti kita coba lepaskan limitasinya. Oke, dia dapat bandwidth 50 Mbps. Dapat 80 Mbps. Sekarang kita masuk ke laptop. Dia dapat berapa Mbps dan bagaimana konfigurasinya. Saya masukkan ke LAN. Dan ini saya masukkan ke laptop ya. Oke, teman-teman, di sini kita coba lihat IP address-nya ya. Kita dapat IP address berapa? Di sini jaringan USB tulannya. Nah, ini dapat IP address 192.168.1. Jadi dia di segmen 1 ya, Pak ya. Itu adalah segmen IP address dari router ISP ku. Kita coba speed test sekarang. Ini speed test, munculnya juga Lintas Data Prima. Jadi bukan IP 120.1, bukan IP-nya ini. Nah, ini dia dapat speed 33 MB. Pingnya di 17. Nah, ini nggak stabil ya. Nanti kita coba lokal ya. Karena di sini bandwidth-nya juga terpakai oleh klien. Ada server di sini, aku ngambil dari server nih. Ini uploadnya bisa sampai 63. Nanti kita coba untuk bypass speednya. Di sini saya juga bisa membuka router yang dari rumah Satre. Tak buka, coba 192.168.1.1 enter, muncul routernya GM220. Itu router itu saya remote dari sini. Jadi ini satu LAN ya, satu jaringan. Kita coba cek admin di network, kemudian LAN address setting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua perangkat terkoneksi, yaitu Ruiji Air Metro 550 dan Ruiji Air Metro 460 ya. Di LAN satunya ini terbaca dia terkonek di LAN 1, bener kan? Ini LAN 1, ini LAN 1. Jadi dia terbaca dua perangkat terkoneksi di LAN 1 itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau sebarkan lagi, tinggal kasih access point aja di sini. Di kabel LAN ini tinggal masukkan router dan access point, baru kita bisa terima. Oke, di sini saya sudah menambahkan sebuah router sih ini biar Ruiji ekosistem gitu loh, Pak. Jadi Ruiji Air Metro 550G, terus Ruiji Air Metro 460G, lalu masuk ke Ruiji RGEW 1200G Pro. Di sini juga sudah saya tambahkan untuk topologinya di Ruiji Cloud-nya, dan di sini masuk ke project Air Metro-nya. Kalau diklik ada Ruiji RGEW 1200G Pro. Ini jadi dia sudah saya konfigurasi ya. Ini ke ruko Satre, jadi ini sesuai topologi kita tadi nih. Ruko, rumah, jarak 5 km. Kita coba speed test. Speed test lagi Pak, ini dari LDP, PT Lintas Data Prima. Kita coba speed test lagi. Pingnya 11 Pak. Wow, kecepatannya di 50 Mbps. Wih, soalnya saya ada di sini. Menghalangi sinyal ya. Uploadnya bisa sampai 100 ya Pak ya. 99,6 Mbps. Tergantung sumbernya juga. Ini nanti kita akan coba eksekusi di lapangannya seperti apa. Jadi nanti kita akan angkat ini dan kita instalasi benar-benar di 5 km sesuai dengan topologi yang kita buat. Gas. Oke, sekarang kita sampai ke segmen eksekusi di lapangan. Nanti kita akan coba Air Metronya. Jadi satu nanti kita akan pasang di tower yang ada di belakang. Satunya nanti kita akan pasang di berapa kilometer? 4 kilo. 4 kiloan lah ini. Sesuai dengan topologi yang kita
map kemarin. Nah, ini sudah tak bawa Air Metro yang 460G-nya. Ini yang mau dipasang yang Air Metro 550GB yang base stationnya. Di nanti pancarkan di sini pemanjatnya wes handal Pak, datang di sini Teh. Siapa namanya jenengan Mas? Pak Ikin. Pak Ikin. Oke, berarti cara memanjat ini SOP ini ya. Nanti jenengan manjat, ini di bawah bracketnya wes ditempel kayak gini Pak. Nanti ini beliau nanti manjat ke tower. Tinggiannya berapa towernya? 20 meter. Kira-kira nanti 20 meter. Nanti teman-teman bisa lihat. Nanti beliau akan memasang Air Metro 550GB-nya. Ayo monggo Mas, gaskan. Oke, Kang Solikin sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Ini beliau sedang naik ke tower. Ini Pak Agus yang punya tower. Di atas ada antena apa aja selain yang kita pasang hari ini? Iya, ada Ubiquiti sama Mikrotik. Ada Ubiquiti sama Mikrotik LHG XL ya? Iya, LHG XL. Sebelumnya di spot yang akan kita tembak ini, dia itu pakainya LHG XL, LHG XL AC. AC 2 biji ya? Yang sana AC biasa. XL biasa. LHG XL biasa. Yang sini LHG XL AC itu ngantar bandwidth berapa? MB? 150 MB. 150 MB. Nah, ini kita mau coba pakai ROG Air Metro 550B. Kalau misalkan tembus jauh lebih baik daripada perangkat-perangkat yang sudah kita pakai di tower ini, nanti kita coba. Ya ini kira keahlian Lek Solikin juga ini. Nanti pointingnya gimana ini? Coba kita. Wah, sudah sampai atas dong Lek Solikin. Di atas ini ada banyak sekali antena yang sudah terpasang. Nah, ini dia sedang pointing untuk ROG Air Metro 550B-nya. Terus Mas Nanang di mana? Mas Nanang di bawah ngedon. Meh. Soalnya aku meh. Rabi Pak, jadi ini sing wis rabi wae. Lho iki karena duwe tanggungan iki ana semangate, wah anakku kudu mulih mangan iki, kudu mulih mangan nih. Oke Pak, ini Lek Solikin sudah turun, kabelnya juga sudah masuk ke dalam sini ya. Ini mau kita coba aliri dengan bandwidth internet. Ini kita punya bandwidth internet dari Dani Suara ya. Iya. Ini 1G. Kita mau crimping dulu Pak untuk LAN-nya. Nanti kita masukkan ke POE-nya seperti yang kemarin sudah kita simulasikan di studio. Jadi ini sudah terpasang, kita mau ke titik yang berikutnya. Ini memang di sini itu dulu kita banyak sekali menggunakan antena untuk mentransmisikan bandwidth ke klien-klien. Sekarang sudah banyak yang kita migrasi menggunakan fiber optik, antena pensiun KPG. Nah, dulunya memang kita ke klien-klien pakai ini. Oke, sekarang kita mau ke spot yang kedua, ke tower yang kedua. Ini punya temen juga, pegiat RT RW Net. Jaraknya kira-kira 5 km dari sini. Ini kita sudah bawa Air Metro 460G-nya. Dan kita cus ke sana menggunakan Shogun Kebo yang pajaknya mati 5 tahun ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke titik yang berikutnya. Ini jaraknya 5 km ya Pak yo. Ya 4-5 kilo. 4 sampai 5 km. Ini sing duwe ta? Nah, ini sing duwe Pak towere. Tapi kita gak terlalu nganu Mas, towermu terak safety iki. Yes, engko teh. Misalkan nanti ada berita duka dari Kang Solikin. Kita pinjam punyanya Mas Fauzi ya, towernya. Kita coba untuk ROG Air Metro, kita gas. Apakah performanya bisa oke atau tidak? Nanti kita akan berbicara jujur. Saksinya wong akeh, Pak. Kita eksekusi dulu. Gas. Aku izin Kang, aja disuting terus Kang. Nah ini proses paling sulit ini, pointing di lapangan. Berbeda dengan seperti kemarin Pak. Jadi eksekusinya biasanya pakai HT, tapi karena HT-nya mati, malah Elek, pitu wolu. Nah kita harus memberi aba-aba yang di atas Pak. Dan ini range sinyalnya masih di minus 70 dB. Nah ini suaranya sudah berbeda. Artinya mungkin ini bandwidth yang paling maksimal yang bisa dia capai mungkin ya. Gila wes, 69. 69 kita coba dulu ya. 69, 68. Ya. Oke ini kita sedang coba, ini di minus 68. Harusnya mungkin bisa lebih sempurna lagi. Mungkin ya. Ini kita coba speed test. Ini sudah tembus Pak. Langsung connect, tapi nanti pointingnya ya cukup tricky. Ini dia dapat bandwidth di 25 Mbps saja. Padahal tadi dimasukkan berapa? 1G? 100 MB. Kita coba lihat tembus nggak. Tapi mungkin bisa dipointing ulang lagi ya Pak ya. Unggahnya di 8 MB. Ini kita coba nanti pointing lagi. Kita coba lihat, dibantu Mas Agus nanti. Biar Lek Solikin tahu. 68, 67, 67. 67 itu termasuk sudah bagus Pak. Ya, coba.
Coba di tilt, kita coba tilten ya. Oke, sekedar info saja Pak, ini kita tidak bisa mendapatkan sinyal yang lebih baik lagi, maksimalnya di minus 69 dBm saja, di jarak 5 km. Oke, karena memang ini range-nya cukup lumayan jauh, itu range maksimal yang bisa ditransmisikan oleh 550B dengan RGANT-nya ya. Oke teman-teman, jadi itulah eksperimen kita menembak WiFi jarak jauh menggunakan Ruiji RG Air Metro. Untuk teman-teman yang mungkin suka dengan produk-produk Ruiji, nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Nah, tadi di performanya mungkin kurang maksimal karena yang satu ini sektoral. Kalau misalkan dua-duanya kita pakai seperti ini, Air Metro 460G, mungkin jarak atau bandwidth yang bisa ditransmisikan jauh lebih besar ya Pak ya. Karena ini untuk point to multi point, jadi mungkin pointingnya dan juga alatnya mungkin nggak bisa kalau pakai yang 440G ini, kurang maksimal performanya. Kalau misalkan mau ya pakai ini dua, nanti kita pointing seperti itu. Tapi mungkin teman-teman bisa belajar bagaimana cara kita semuanya di sini menembak WiFi dan pointing yang baik ya. Terima kasih, saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.